Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita mendengarkan suaranya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Ini hati kami yang lapar, yang haus akan Engkau, yang merindukan Engkau ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau bertahta di atas pujian, di atas penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, bertemu muka dengan muka denganmu Bapa. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan.
Haleluya Tuhan, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Yaralabaya shana yaralabaya so. Yaralabaya na yaralabaya shane. Haleluya, haleluya, Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, oh Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, haleluya. Ku ingin tetap di sini, haleluya, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ini rindu kami Tuhan, diam di hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu. Ini rindu kami Tuhan, ini rindu kami, tinggal di hadirat-Mu, diam bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini.
Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dimanapun kami hari ini. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, di kamar kami. Kami sedang menyembah, meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau bertahta ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat kami menyembah Engkau. Terima kasih, kami bersyukur berbicara di setiap kami pagi hari ini Allah Roh Kudus. Singkapkan apa yang selama ini mungkin masih tertutup bagi kami. Biar kebenaran-Mu pagi hari ini memerdekakan kami, menyegarkan, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengasihi Engkau dan kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom, senang sekali pagi hari ini. Sekali lagi kita sama-sama bertemu di dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban kita sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari kita yang selanjutnya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sebuah tempat yang diabaikan, justru di sana kita bisa menemukan jawaban. Ya, jadi tempat yang diabaikan menjadi tempat jawaban. Nah, kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar ada sebuah kisah dalam firman Tuhan dan ini adalah kisah seorang Naaman. Ya, firman Tuhannya ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, tapi kita tidak akan baca keseluruhan ayatnya. Ada beberapa poin di dalam ayat ini yang akan kita sama-sama lihat. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini bicara tentang seorang Naaman, dia adalah seorang panglima tentara Aram. Ya, dan dia ini adalah seorang panglima yang disayangi oleh tuannya dan dia itu sangat dihormati. Tapi sayangnya Naaman ini ternyata dia itu kena sebuah penyakit namanya penyakit kusta. Dan saat itu penyakit kusta itu dianggap sebagai penyakit yang memalukan. Ya, penyakit ini bahkan di saat itu belum ada obatnya. Dan ketika Naaman mendapatkan penyakit ini, sakit ini, dia mendengar bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Ya, oleh karena dia mendengar akan hal itu, akhirnya Naaman dia memutuskan untuk pergi ya, dan dia ke rumahnya Nabi Elisa. Dan ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa ini yang adalah nabi Tuhan itu menyuruh Naaman pergi ke sebuah sungai namanya Sungai Yordan dan dia diminta untuk masuk ke sungai itu sebanyak 7 kali supaya penyakitnya sembuh. Tapi ketika Naaman mendengar perintah dari Nabi Elisa ini, Naaman menjadi marah. Dia tersinggung. Kenapa dia marah? Kenapa dia tersinggung? Padahal itu adalah instruksi supaya dia disembuhkan. Ternyata bagi Naaman dia merasa bahwa kenapa aku harus jauh-jauh datang ke Sungai Yordan ini sedangkan di negeriku sendiri punya banyak sungai yang lebih baik dari Sungai Yordan. Jadi dia merasa tersinggung karena bagi dia sungai di negerinya lebih baik. Dia layak untuk sungai-sungai yang ada di negerinya, dia tidak layak dengan Sungai Yordan. Nah, kita perhatikan di firman Tuhan, di 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi perhatikan ya, terkadang apa yang menjadi respon dari seorang Naaman, ya terkadang itu juga tanpa kita sadari itu juga menjadi respon kita. Terkadang kita ini menjadi orang yang lebih pintar dari Tuhan. Ya, kita merasa bahwa rencana kita, apa yang kita rancangkan itu lebih baik. Kita merasa bahwa kitalah yang paling tahu masa depan kita. Kita merasa kitalah yang paling mengerti jalan-jalan yang harusnya kita lewati, yang harusnya kita lalui. Kita merasa bahwa kalau di jalan yang aku pilih ini harusnya tidak ada banyak tantangan, rintangan atau kesakitan-kesakitan yang harus dilewati. Nah, terkadang kita sama seperti Naaman yang merasa bahwa aku punya tempat yang lebih baik daripada Sungai Yordan. Ya, kita merasa bahwa rencanaku lebih baik daripada rencana Tuhan. Karena seolah-olah firman Tuhan katakan jalan yang dari Tuhan itu sempit ya. Ya, jalan yang kebinasaan itu lebar. Jadi kita melihat jalan sempit ini susah banget. Ya, banyak harga mungkin yang kita harus bayar, banyak kedagingan yang harus dimatikan dan kita merasa ini terlalu susah. Ini terlalu sulit, bahkan mungkin ada waktu-waktu di mana kita merasa bahwa aku tidak harus ada di posisi ini. Aku seorang yang terpandang, aku seorang yang dihormati, sehingga kita menolak apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tempat di mana Tuhan mau, Tuhan inginkan kita ada di sana. Terkadang kita lebih pintar dari Tuhan. Tapi pagi hari ini kita perhatikan sama-sama, kita belajar sama-sama dari kisah dari Naaman ini bahwa sekalipun mungkin itu tempat yang tidak enak. Sekalipun tempat itu sepertinya kita merasa aku tidak layak ada di sini. Sekalipun tempat itu kita merasa kurang pantas buat kita. Tapi kalau Tuhan ada di sana, kalau ternyata Tuhan mau kita ada di sana, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang lebih memilih tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana, dibandingkan kita ada di tempat di mana kita merasa di sana lebih sedikit penderitaan mungkin kita rasa seperti itu. Tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, kalau bukan Tuhan yang mau kita ada di sana, sama seperti Naaman, dia ada di sungai di negerinya celup jangankan 7 kali, mungkin dia mencelupkan dirinya 70 kali, 700 kali, 7.000 kali. Saya percaya kesembuhan tidak akan terjadi sekalipun itu sungai yang terbaik. Tapi ketika dia memutuskan untuk, kalau kita baca ayat selanjutnya, di 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 14 di sini dikatakan tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi perhatikan ya, ketika kita menjadi orang-orang yang lebih sepakat dengan apa yang Tuhan mau, kita ke tempat di mana Tuhan mau kita ada di sana. Dan kita melihat ternyata justru di sana jawaban yang kita perlukan kita temui. Dibandingkan kita ada di tempat di mana kita merasa kita nyaman di sana. Kita merasa disitulah masa depan kita. Kita merasa di sana kurang salib yang harus dipikul. Tapi ternyata kita tidak akan menemukan jawaban di sana. Jadi lebih baik susah tapi ada Tuhan di sana. Dibandingkan dengan kita merasa happy tapi ternyata tidak ada Tuhan di sana. Ya, kita perhatikan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa akhirnya Naaman itu menuruti apa yang diperintahkan. Akhirnya dia taat. Oke, ya saya cuma disuruh mandi saja ya untuk saya sembuh. Saya lebih memilih untuk sembuh. Nah, kita juga harus belajar dari hati Naaman ini. Apa yang menjadi tujuan kita? Kalau kita berkata bahwa aku mau, kalau Naaman dia punya tujuan supaya apa? Aku sembuh.
Sehingga cara apapun yang Tuhan suruhkan, yang Nabi Elisa arahkan, aku akan lakukan karena tujuanku adalah sembuh. Seperti itu juga dengan kita. Kita jangan terfokus dengan caranya apa yang akan Tuhan kerjakan sehingga menjadikan kita orang-orang yang mundur pada akhirnya. Karena kita melihat sulit, kita merasa bahwa ini gak layak buat aku harusnya di mana gitu ya. Tapi ketika kita punya fokus, tujuan, kita punya visi, kita punya mimpi, kita mau apa? Kita mau dipakai oleh Tuhan. Atau kita mau apa? Kita mau keluarga kita dipulihkan. Kita mau apa? Kita mau pekerjaan kita diberkati supaya kita dipakai oleh Tuhan, keuangan kita dipakai oleh Tuhan. Kalau itu menjadi tujuan kita, menjadi goal kita, cara apapun yang akan Tuhan letakkan di depan kita, kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk punya hati yang taat. Hati untuk melangkah dalam apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, dari kisah yang kita pelajari dari seorang Naaman ini, apa yang bisa kita lihat? Nah, yang pertama, poin pertama, untuk kita sama seperti Naaman, akhirnya dia sembuh di tempat yang sebenarnya dia tidak harapkan, di tempat di mana dia abaikan. Akhirnya dia menerima kesembuhan. Nah, poin pertama yang kita perhatikan di sini, kalau kita mau terima jawaban, sekalipun itu di tempat yang tidak kita kehendaki, poin yang pertama itu adalah kerendahan hati. Ya, akhirnya Naaman merendahkan dirinya. Dia tidak melihat dia seorang panglima tentara Aram, seorang yang dihormati, seorang yang dikasihi oleh tuannya. Dia tidak memandang dirinya seperti itu, tapi dia mulai merendahkan dirinya dan masuk ke sungai Yordan yang notabene katanya sungainya kotor. Ya memang agak keruh sungainya ya, kotor. Ya, dan kita perhatikan di Filipi kita belajar teladan kita itu siapa? Ya, modelnya kita itu siapa? Model kita itu Tuhan Yesus. Ini pribadi yang luar biasa, makanya hidup kita itu senternya harus Yesus. Senter pusat dari segala sesuatu di hidup kita, itu kita harus pastikan Yesus ya sebagai model. Karena kalau kita model kita itu adalah manusia atau model kita itu siapapun gitu ya, yang kita idolakan, yang kita anggap luar biasa, one day mungkin kita akan melihat kita dikecewakan. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, entah kiri kanan mau jadi seperti apa, kalau Yesus itu adalah pusat kehidupan kita, pusat perhatian kita, kita tidak akan menjadi orang yang mudah untuk dikalahkan. Di Filipi 2 ayat 6-9 firman Tuhan berkata seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini Yesus, cerita tentang Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba perhatikan. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, dia merendahkan dirinya. Bahkan firman Tuhan katakan, dan memang ini yang terjadi bahwa Yesus bahkan sampai mati. Mati untuk setiap kita. Yesus sampai mati dan firman Tuhan di sini dikatakan oleh karena apa yang Yesus lakukan, dia merendahkan dirinya. Firman Tuhan katakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Yesus karena Yesus merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kayu salib juga itu sebagai hal yang memalukan di masa lalu kalau orang matinya hukumannya di kayu salib. Dan Yesus ambil itu, dia rendahkan dirinya dan firman Tuhan katakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kerendahan hati itu adalah tempat promosi. Ketika kita merendahkan diri kita sama seperti Yesus, dia ditinggikan oleh Allah Bapa di surga. Sama seperti itu juga kita tidak akan pernah menjadi orang yang siap dipromosikan oleh Tuhan kalau kita tidak pernah ada di tempat yang namanya kerendahan hati.
Kalau kita tidak pernah menempatkan diri kita di tempat di mana yang namanya kerendahan hati, kita sedang menempatkan diri kita di posisi di mana kita tidak siap untuk dipromosikan oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar poin yang pertama, kerendahan hati. Ya, kita rendahkan hati kita belajar dari Yesus. Lebih banyak lagi masuk dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan, aku mau sepertimu, aku mau sepertimu. Biar kita semakin serupa dengan Yesus. Setiap kita dibawa semakin serupa dengan Yesus. Ya, sehingga kita bisa belajar bagaimana apa yang dinamakan dengan kerendahan hati. Rendah hati itu apa? Kita semua masih belajar, saya belajar, kita semua belajar. Ya, jadi poin yang pertama, ayo kita harus lihat bahwa kerendahan hati itu adalah tempat promosi. Rendah hati itu kan gak enak ya, karena seolah-olah kalau mungkin bagi dunia orang rendah hati itu orang yang disepelekan, ya mudah diinjak-injak mungkin ya, mudah dibully ya. Tapi ternyata tempat yang tidak enak itu adalah tempat promosi Tuhan buat kita. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Naaman ini? Poin yang kedua adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketika Naaman itu taat untuk turun ke sungai dan mandi mencelupkan dirinya 7 kali, dia menerima kesembuhan itu. Sama seperti kita juga. Satu kali waktu awal-awal saya mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, di awal-awal pertobatan saya mengalami banyak proses, banyak pembentukan ya. Saya banyak mengalami pembentukan di CG dan sebagainya. Dan ada satu kali di mana waktu itu saya ada dalam satu penggembalaan dan waktu itu ada hal-hal yang bagi saya tidak terima gitu ya. Saya tidak terima sehingga membuat saya memutuskan untuk saya tidak mau ada di tempat ini lagi. Ya, saya tidak mau ada di tempat ini lagi dan waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan, ya saya ingat itu di kamar mandi, saya buka airnya kencang-kencang biar suara saya tidak kedengaran karena saya benar-benar mengerang menangis ya. Dan saya bicara sama Tuhan waktu itu, karena saya saat itu ada di sebuah tempat ya. Dan saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan saya akan tetap melayani Engkau, tapi saya tidak mau ada di sini lagi, saya tidak mau di sini. Tapi saya akan tetap melayani Engkau. Dan di dalam hati saya ada sebuah kata dan itu bukan perintah dari otak, dari pikiran saya untuk berbicara. Bukan dari hati saya ngomong, tapi bicaranya di dalam hati saya dengarnya di dalam hati saya. Suara itu berkata, kamu pergi, kamu tinggalkan aku. Dan saya mendengarkan suara itu 3 kali karena saya berbicaranya juga 3 kali. Enggak Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Engkau, saya akan tetap melayani Engkau, tapi saya tidak mau di sini. Saya tidak suka tempat ini. Karena saya ada proses di sana, ada pembentukan di sana. Makanya saya tidak tahan waktu itu. Dan suara itu berbicara sampai 3 kali. Kamu pergi, kamu tinggalkan aku. Ketika ketiga kali saya mendengarkan suara itu di dalam hati saya langsung duduk di lantai dan saya langsung berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang tahu yang ada di depan. Aku hanya tahu sebatas pikiranku, sebatas berapa jarak, berapa hari, berapa bulan di hidup. Bahkan besok saya tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu, tapi Engkau yang tahu. Kalau saya berkata aku akan tetap setia Tuhan, aku akan melayani Engkau. Tapi kalau Engkau berkata aku tinggalkan tempat ini, aku akan tinggalkan Engkau. Aku memilih untuk aku tetap stay di sini. Aku tidak akan pergi kalau bukan Engkau yang membawa aku pergi. Dan itu yang saya katakan sama Tuhan. Dan apa yang saya belajar untuk taat. Sekalipun proses jalan terus. Sekalipun waktu itu pembentukan jalan terus. Tapi saya tetap stay. Saya tetap berada di tempat itu sampai waktu di mana saya katakan waktu itu sama Tuhan. Saya tidak akan pergi dari sini kalau bukan Tuhan yang bawa aku pergi. Dan saat itu ya saya tetap taat. Saya tidak pergi dan beneran Tuhan yang bawa saya pergi waktu itu. Dan kalau waktu itu mungkin saya tidak taat, saya benar-benar pergi. Saya tidak tahu hari ini saya jadi seperti apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Poin yang kedua ini, ketaatan pada Tuhan. Tahukah Anda bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah tempat di mana Tuhan itu menghalangi kita untuk kita keluar dari rencana Tuhan.
Ketika kita belajar taat, ketika Tuhan menginginkan sesuatu di dalam hati kita, di dalam keputusan kita, ketika Tuhan menginginkan ada sebuah ketaatan, ketahuilah bahwa langkah ketaatan kita itu adalah langkah di mana sebenarnya Tuhan sedang menjagai kita untuk keluar dari rencananya. Tuhan sedang menjagai kita untuk kita mengambil jalan kita sendiri, dan pada akhirnya kita keluar dari rencana Tuhan. Belajarlah poin yang kedua ini tempat yang memang tidak enak, yang diabaikan yaitu taat. Tapi ketahuilah bahwa ketaatanmu ini akan menjagai engkau keluar dari rencana Tuhan. Dan poin yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah Naaman ini adalah, poin yang ketiga adalah menghargai hal-hal sederhana. Kita belajar menghargai hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana itu ya banyak hal ya. Bisa bicara tentang tempat-tempat ya, atau situasi ya, yang mungkin tampaknya tidak berarti, situasi yang tidak berarti, tempat-tempat yang bagi kita aku nggak layak di sini, aku harusnya seperti apa gitu ya. Ada satu hal yang saya baca sebuah buku ya, saya lupa bukunya apa, ada sebuah statement berkata seperti ini. Kalau kamu ketika engkau ada di sebuah tempat dan kamu tidak bisa pergi dari sana, kamu pengen pergi tapi tidak bisa pergi dari sana, ketahuilah bahwa engkau ada dua kemungkinan. Pertama, engkau diutus di tempat itu, engkau ada di tempat itu untuk mengubahkan tempat itu, atau yang kedua, kamu ada di situ untuk diubahkan di tempat itu. Jadi belajar untuk menghargai hal-hal sederhana. Ya, saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya dapat sebuah ilustrasi bahwa ketika kita menghargai tempat-tempat sederhana, mungkin pelayanan-pelayanan yang tidak kalau di gereja kita, puji Tuhan semua pelayanan yang mulia, dihargai sekecil apapun gitu ya. Tapi kalau kita mungkin menganggap bahwa ada hal yang kita lakukan, ini tidak populer atau tidak dihargai oleh orang, tidak dilihat oleh orang. Hal-hal sepele yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ketahuilah, saya dapatkan seperti ini bahwa ketika kita tetap setia melakukan hal-hal yang sederhana itu, ketahuilah kita itu seperti ibaratnya sebuah anak panah, kita itu seperti anak panah yang sedang disimpan di tabung panah. Betapa luar biasanya ketika waktunya tiba, kita akan diambil dan kita akan dipakai, ya, kita akan dilepaskan, kita akan melesat sama seperti anak panah di tangan pahlawan. Amin. Jadi belajarlah untuk ketika ada hal-hal yang sederhana, belajar untuk menghargai, belajar untuk setia di sana, kerjakan dengan hati yang tulus dan murni. Ketahuilah sekalipun tidak ada orang yang melihat engkau melakukannya, ketahuilah bahwa Tuhan sedang menyimpan engkau di tabung panahnya. Ada waktunya engkau akan melihat, ya, sama seperti anak panah, dia harus ditarik ke belakang dulu dan pada akhirnya dia akan melesat jauh ke depan, sama seperti anak panah di tangan pahlawan. Amin. Amin. Ya, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Biar firman Tuhan hari ini memerdekakan setiap kita. Kita semua harus belajar melihat bahwa di tempat yang seringkali diabaikan, justru di sanalah letak jawaban-jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar untuk menghidupi poin-poin ini, ya. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, belajar untuk terus menghargai hal-hal yang sederhana. Amin. Amin. Kita sama-sama berdoa, kita meteraikan firman Tuhan ini. Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan di setiap hati kami ya Tuhan. Biar setiap kami akan menghasilkan buah yang lebat dari firman-Mu ini. Kita sama-sama menyembah Dia, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Tuhan Yesus yang beriku kedamaian, hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku
yang baik. Semua datang dari tatamu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihimu, oh Bapa, Bapa, segala yang baik. Amin. Semua datang dari tatamu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihi. Lebih lagi, sama-sama katakan, Bapa segala yang baik. Bapa, segala yang baik. Amin. Yes, semuanya datang dari Engkau, Yesus Semua Tuhan. datang dari tatamu, Amin. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihi. Sekali lagi, dengan sepenuh hati kita katakan, haleluya. Bapa, segala yang baik. Semua datang dari tatamu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ku mengasihimu, segala yang baik. Kiriala bashi kiriala rabata kariere bete kiara la rabaya nama la baya rabala raba. Shikidiara la rabata karala raba shikidiala bata naya ramala rabata kariala rabata karala rabaya rabala raba. Bapa, Putra, dan Ora la raba shikidiala bata karala rabaya rabala rabala rabaya rabala raba syakata kariala raba bata karala rabaya raba. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Anda yang mungkin waktu-waktu ini Anda sedang merasa bahwa Anda diabaikan, Anda merasa bahwa Anda tidak diinginkan, Anda merasa bahwa Anda dalam posisi sedang direndahkan. Tangkap firman Tuhan ini dan pakai situasimu untuk engkau menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Tidak ada satupun situasi yang engkau hadapi saat ini yang di luar kontrolnya Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatunya. Tuhan melihat setiap ketulusan hati. Tuhan melihat semua apa yang menjadi kerinduan di dalam hati. Dan kalau hari ini engkau ada dalam posisi yang seperti itu, firman Tuhan katakan, Paulus berkata, aku bermegah dalam kelemahanku. Karena justru di saat aku lemah maka aku kuat. Di saat aku lemah maka aku kuat. Dan terjadilah firman Tuhan ini atas setiap engkau hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau mendapati kelemahanmu, bermegahlah. Karena di saat engkau lemah maka kekuatan kuasa Tuhan nyata di hidupmu. Kau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, engkau yang menilik setiap hati. Engkau yang melihat setiap pribadi-pribadi yang mengikuti doa pagi ini, yang sedang mengangkat tangannya di hadapanmu ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terluput dari matamu. Kau Allah yang mengerti dan kau Allah juga yang peduli. Hamba berdoa pagi hari ini ya Tuhan. Bukan engkau lewati semua proses itu, tapi aku minta kekuatan. Justru proses ini akan mendatangkan kemuliaan bagimu. Justru pembentukan ini akan membawa engkau menggenapi semua rencana Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu terimalah kekuatan dari Tuhan pagi hari ini. Terimalah kemampuan, urapan yang baru dari Roh Kudus mengalir atas engkau. Saat ini juga terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu atas setiap kami pagi hari ini. Terus kerjakan dan selesaikan apa yang Engkau sudah mulai di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang berhasil atas setiap hidup kami, atas setiap hidup umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan lebih dari apapun ada atas kami. Sehingga setiap kami orang-orang yang mengandalkan Engkau, apapun yang disentuh oleh tangan kami, Engkau Tuhan yang buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang terima berkat Tuhan, terima kemenangan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Terima kasih, demikian doa pagi kita, sampai berjumpa di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.